Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih telah bergabung dengan channel Ar-Rahman. Jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel kami dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kembali saya bercerita Sair Kehidupan Satrio Piningit. Dalam pembahasan cerita kali ini, saya ingin menjawab pertanyaan dari kawan tentang Satrio Piningit. Pada konten sebelumnya, saya sering bercerita Satrio Piningit sendiri tidak tahu dirinya Satrio Piningit. Sehingga muncul pertanyaan yang mempertanyakan, tidak mungkin Satrio Piningit tidak tahu dirinya Satrio Piningit. Menjawab pertanyaan itu, saya ingin bercerita. Dalam cerita kali ini, saya hanya ingin menjabarkan yang dimaksud dengan pengertian Satrio Piningit sendiri tidak tahu dirinya Satrio Piningit. Dalam imajinasi pemikiran saya, pengertian kata dari Satrio Piningit sendiri tidak tahu dirinya Satrio Piningit adalah dalam sudut pandang pengetahuan. Satrio Piningit itu belajar sendiri, memiliki sebuah pengetahuan yang berbeda dengan yang lainnya. Dari sudut pandang saya, imajinasi pemikiran saya, perbedaan itulah yang membuat Satrio Piningit menyembunyikannya, menyimpan rapat pengetahuannya, karena sangat berbeda jauh dengan mereka-mereka yang mempelajari pengetahuan dari seorang guru ataupun pengajar secara lahiriah. Dalam sudut pandang saya, kenapa Satrio Piningit tidak tahu dirinya Satrio Piningit? Sebab yang dimaksud dengan pengertian Satrio Piningit dalam imajinasi saya adalah manusia yang terpilih dan dipilih. Jadi, ibarat seseorang memiliki sebuah pengetahuan yang dia dapat dari penggalian, pencarian dengan kesendiriannya. Lalu dia memiliki pengetahuan itu, dan dia tidak tahu sampai setinggi mana pengetahuannya. Yang dia tahu, dia bisa gunakan apabila dia mau menggunakannya. Jadi, kategori pilihan, kategori manusia terpilih, dia sendiri tidak mengerti. Yang dia tahu adalah dia memiliki pengetahuan, tapi dia tidak mau orang tahu bahwa dia memiliki pengetahuan. Itu menurut imajinasi pemikiran saya. Di dalam sebuah cerita, ada sebuah cerita yang mengatakan itu adalah kekayaan diri. Betul, ilmu pengetahuan
adalah kekayaan diri kita. Tapi kalau dari sudut pandang orang yang memperdalam dengan kesendiriannya, itu menyebabkan dia tidak mau orang tahu bahwa dia memiliki kekayaan diri. Bisa kita ambil sebuah pemikiran. Cerita konten saya sebelumnya tentang Satrio Piningit tidak tahu dirinya Satrio Piningit. Bukan berarti Satrio Piningit tidak mengerti tentang pengetahuan. Dia tahu, dia mengerti, tapi dia tidak tahu bahwa dia adalah manusia yang dipilih dan terpilih. Itulah pengertian yang ingin saya sampaikan. Karena menurut cerita, baik cerita Jangka Jayabaya, baik cerita Ugo Wangsit Siliwangi, baik cerita buku-buku yang lainnya, dijelaskan di situ bahwa manusia terpilih yang disebut dengan Satrio Piningit, dia tidak tahu bahwa dirinya memang telah terpilih dan dipilih. Tapi kalau ilmu pengetahuan, kalau aturan-aturan yang harus dia kerjakan, dia tahu, dia paham mana yang hak, mana yang batil, dia tahu dan dia paham. Tapi dia tidak tahu bahwa dirinya adalah manusia yang dipilih dan terpilih yang disebut dengan Satrio Piningit. Karena Satrio Piningit ataupun Budak Angon hanya sebuah gelar dari julukan manusia yang dipilih dan terpilih. Bukan sebuah pengakuan yang diakuinya, tapi sebuah julukan ataupun sebuah gelar yang dia dapat dari pengetahuannya yang berbeda dengan yang lainnya. Saya rasa cukup ceritanya. Apabila ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf lahir batin, dunia akhirat. Semoga bermanfaat baik untuk diri saya maupun untuk orang banyak. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.